Apa itu ora ilok? Maksudnya bagaimana? Dan masihkah dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Salam Rahayu, kembali lagi dengan saya Dewi Sundari. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, dan saya doakan semoga senantiasa diberikan keberkahan yang berlimpah dimanapun Anda berada. Pernahkah Anda mendengar istilah ora ilok? Anda yang kebetulan dibesarkan di lingkungan tradisional Jawa pasti sudah pernah dengar, berulang kali malah, terutama dulu ketika kita masih kanak-kanak, masih dalam proses dididik menjadi manusia. Itulah yang akan kita bahas kali ini, yaitu seputar ora ilok. Apa itu ora ilok? Maksudnya bagaimana? Dan masihkah dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita? Istilah ora ilok, maknanya secara bahasa atau padanan katanya dalam bahasa Indonesia adalah tidak bagus, tidak elok. Kaitannya dalam pandangan orang Jawa terhadap suatu perbuatan atau perilaku yang dilakukan seseorang. Umumnya, kata ora ilok ini disampaikan oleh para orang tua terhadap anaknya yang masih kecil atau remaja untuk mengingatkan bahwa suatu perbuatan yang dilakukannya tidak sesuai dengan norma yang ada. Contoh, ora ilok mangan ning ngarep lawang. Artinya tidak elok makan di depan pintu, nanti jodohnya lari. Ada juga ora ilok, makan harus dihabiskan, tidak boleh bersisa, nanti ayamnya mati. Sepintas lalu, dua hal yang disampaikan ini tidak ada hubungannya. Makan di depan pintu dengan jodohnya lari. Makan tidak habis dengan matinya ayam, seperti tidak ada hubungannya. Tetapi seperti itulah cara orang tua zaman dulu mengingatkan anaknya, yaitu dengan menuturkan bahwa ada konsekuensi dari setiap perbuatan kita. Karena seringnya, kalau sekedar dibilang tidak boleh saja, si anak tidak akan percaya. Padahal kalau kita terbiasa makan di depan pintu, ya pasti akan merepotkan akses keluar masuk rumah, karena pintu adalah tempatnya orang lewat. Kalau kita terbiasa menyisakan makanan, itu namanya mubadzir. Dua hal ini sama-sama kurang baik, atau istilahnya ora ilok, atau orang Sunda bilang pamaling. Dalam setiap label ora ilok, pasti ada nasihat baik yang terkandung di dalamnya. Jadi jangan lantas dianggap mitos hanya karena sepintas lalu terdengar seperti tidak masuk akal. Merasa tidak ada hubungannya antara makan di depan pintu dengan jodoh yang lari, kemudian Anda ngotot makan di depan pintu setiap hari. Selain menjadikan akses keluar masuk rumah menjadi repot, makan di depan pintu juga berpotensi menjadikan kesenjangan. Bagaimana kalau misalnya tetangga Anda lihat, dan akhirnya ingin juga memakan apa yang Anda makan, tapi tidak ada kemampuan untuk membeli? Kesenjangan sosial lah akhirnya. Bagaimana kalau orang lewat? Pasti nanti akan nampak sangat tidak sopan. Dan siapa juga orang yang bakal mau meminang anak gadis yang diketahuinya berlaku kurang sopan? Tapi sayangnya di zaman sekarang, hal-hal yang berlabel ora ilok ini memang semakin memudar. Karena makin hari, anak zaman sekarang makin logis dalam berpikir. Dan menjadi yakin bahwa pantang larangnya ini tidak ada. Sedikit demi sedikit, yang tadinya dianggap ora ilok, sekarang menjadi ilok, menjadi sah-sah saja. Padahal dulunya perilaku yang sama dianggap kurang pantas. Mestinya, apa yang dulu dianggap ora ilok, sampai sekarang pun masih bisa kita pegang. Bukan karena kita percaya pada tahayul, tetapi karena kita percaya pada nilai kesopanan yang tradisional. Bukan karena kita takut jodoh kita lari, tapi karena kita takut akan merepotkan orang lewat. Bukan karena takut ayam kita mati, tetapi karena takut menyisakan makanan. Karena seperti yang sering saya sampaikan, semua yang dituturkan oleh leluhur kita, kemungkinan besar pasti ada makna dan tujuan baiknya. Yang mana tujuan baik ini tidak ada salahnya bila kita teruskan. Kurang lebihnya demikianlah yang dapat saya sampaikan seputar ora ilok. Semoga bisa menambah wawasan kejawen kita. Semoga bermanfaat juga untuk Anda. Akhir kata terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam Rahayu.